ini skemanya. Mungkin nanti bisa dibaca mandiri ya. Nah, kemudian ini konversi nilai sama seperti mata kuliah lainnya. Nah, yang penting di sini ketentuan lainnya. Nah, ini mungkin yang sudah download kontraknya pagi tadi itu sudah dapat yang baru, ini yang paling baru. Nah, peraturan kelas yang harus diikuti, yang pertama adalah berpakaian rapi dan sopan sebagaimana perkuliahan di kelas. Jadi diharapkan semuanya sudah siap gitu. Jangan ada yang pakai kaos, celana pendek, tapi kalau nggak kelihatan nggak apa-apa sih. Jangan pakai kaos yang penting ya. Jangan sampai terlihat pakai kaos. Nah, yang B, mahasiswa hadir 10 menit sebelum perkuliahan berlangsung. Jadi jangan sampai ada yang telat. Kalau dia telat, ya kan seperti sebelumnya tadi kan, ketinggalan nilai keaktifan. Jadi jangan sampai telat. Kemudian yang C, mahasiswa wajib mengaktifkan kamera selama kuliah berlangsung dan mematikan mikrofon. Saat dosen menjelaskan. Jika akan bertanya atau diminta dosen berbicara, baru silahkan dinyalakan. Nah, yang C ini silahkan diikuti ya. Jadi harus sudah siap, dinyalakan kameranya. Kemudian yang keempat, mengikuti perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan. Dan yang kelima, presensi perkuliahan dilakukan melalui siakat masing-masing. Mungkin kalau teman-teman ingat semester lalu ya, kita pernah kuliah daring juga, itu ada presensi di siakat, bisa menggunakan QR code di pocket bisa. Nah, nanti kita akan seperti itu. Tapi dengan catatan, jika misalkan ada yang perangkatnya bermasalah atau mungkin handphonenya bukan Android, nah itu silakan lapor ke saya. Pak, saya tadi hadir di perkuliahan tapi nggak absen. Nanti akan kita rekap. Nah, kemudian yang B adalah ketentuan praktikum. Nah, mata kuliah ini ada praktikumnya. Praktikum akan dimulai pada minggu kedua, minggu depan. Dengan materi praktikum adalah topik perkuliahan minggu sebelumnya. Jadi seperti terus waktunya. Nah, yang kedua adalah praktikan. Praktikan itu yang praktikum kalian, praktikan akan didampingi oleh asisten praktikum. Nah, kita sudah ada asisten praktikumnya yang nanti akan segera dibagikan. Jadi kemungkinan satu asisten itu bisa bisa mengayomi, bisa mengayomi 5 praktikan. Dan jika ada permasalahan silahkan tanyakan ke asisten praktikumnya. Nah, kemudian yang ketiga, praktikan wajib menyiapkan alat bantu. Nah, alat bantu yang digunakan adalah R dan atau R Studio. Kemudian semester lalu sudah kita bahas R itu bagaimana, R Studio itu bagaimana, dan penggunaannya bagaimana. Nah, kita akan manfaatkan itu di mata kuliah prodi. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan ketentuan-ketentuan ini sudah diikuti semua dan sudah siap. Mungkin bisa mulai nyicil, dinyalakan kameranya dari sekarang. Dan yang masih pakai kaos silahkan menggunakan kemeja. Seperti itu ya. Jadi harus sudah terkonsep dari sekarang. Nah, sudah setengah 10. Kemudian untuk RPS-nya, rencana pembelajarannya, ini sudah dibagikan juga. Silakan teman-teman baca, teman-teman baca nanti. Dan kemudian bisa dicek juga metode pembelajarannya bagaimana, kemudian pengalamannya bagaimana. Itu silakan teman-teman cek di sana. Ini nggak perlu dijelaskan, bisa dibaca. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita juga sudah punya wadah ya di kuliah.itera.ac.id. Wadah tersebut mungkin nanti itu akan digunakan sebagai sarana evaluasi kuis mungkin, atau mungkin tempat upload jawaban. Jadi karena kita punya fasilitas, kita harus maksimalkan, jangan sampai nggak digunakan. Jadi teman-teman yang belum gabung ke e-learning ITERA, silakan bergabung dengan enrollment key yang sudah saya bagikan kemarin. Seperti itu. Jadi saya harap semuanya sudah bergabung. Ada yang ditanyakan terkait kontrak? Silakan. Jika sudah, kita akan masuk ke materi pendahuluan. Sudah ya? Oh, ada yang baru mau gabung. Ini ya, besok-besok lagi
kalau perkuliahan di mata kuliah prodi yang notabene menggunakan Google Meet, usahakan pakai email ITERA saja gitu, email student itu, supaya hostnya itu tidak selalu ngecek untuk mengizinkan gitu, jadi langsung masuk. Jadi usahakan nanti kedepannya pakai email student tadi biar langsung masuk gitu, jangan sampai ada yang terlambat. Ya, sudah. Untuk pertemuan pertama ini nanti Ibu Utri yang akan mengisi. Selamat pagi Ibu. Sudah bergabungkah Ibu Utri? Ibu. Oh, sudah. Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat, Bu. Ini pertama kali ya kita bertemu ya, meskipun secara daring ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Utri Weni Muhayyar, biasanya dipanggil Utri. Jadi saat ini saya bertanggung jawab untuk membantu mengkoordinasi mata kuliah analisis data statistika di program studi Sains Aktuaria, dan kebetulan juga saya bertugas sebagai koordinator program studi di sini. Penempatan asli saya ada di ITB, jadi kalau seandainya satu saat nanti kalian main ke Bandung, silahkan mampir ke tempat saya juga ya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dhani, sistem perkuliahan kita, kontraknya, dan untuk RPS-nya sendiri Anda bisa melihat di tempat yang sudah disediakan ya. Kemudian saya harapkan sudah dibaca sebelumnya setiap materi yang diberikan oleh tim pengajar agar perkuliahan pada saat daring ini bisa efektif dan dalam keadaan tidak kosong gitu ya, isi kepalanya nggak kosong gitu ya. Jadi dapat gambaran kira-kira akan kita pelajari apa, kemudian guidelines-nya adalah RPS dan aturan atau kontrak perkuliahan tadi. Kita tidak akan jauh dari sana, tidak akan menyimpang. Nah, Anda yang akan mengontrol apakah nanti ada yang terskip atau tidak gitu. Seperti yang disampaikan Pak Dhani tadi. Nah, materi pertama kita adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dhani ya materinya. Anda sudah dapatkan semua dan semuanya juga sudah melaksanakan perkuliahan, melaksanakan kuis tadi ya. Bisa ya? Berapa nilai maksimum tadi Pak Dhani kuisnya? Sebentar Bu. Gimana Bu? Oke deh. Tapi setidaknya kita mendapatkan 3 yang tertinggi ya, meskipun 3 tertinggi belum tentu bermakna dia yang maksimal. Tapi mudah-mudahan untuk selanjutnya akan lebih maksimal lagi supaya keaktifannya lebih gede lagi hasilnya ya. Oke, saya tadi mau mencoba untuk melihat seluruh wajah, tetapi saya nggak bisa memunculkannya sekaligus di Google Meet ini. Salam kenal ya buat semua. Mungkin beberapa sudah pernah ketemu saya pada saat saya lagi di ITERA, tapi sebagian besar jelas belum pernah ketemu ya. Mudah-mudahan
perkuliahan ini bermanfaat karena ini menurut saya basic dari segala ilmu yang ada di statistika. Menjadi core-nya, Anda bisa memahami ini, insya Allah Anda akan memiliki kemampuan dasar untuk bisa belajar statistika yang lebih lanjut metodenya. Kalau saya selalu bilang setiap pengajar mata kuliah yang serupa ini, saya bilang begini, mata kuliah ini memang kalau dilihat dari segi silabusnya cukup padat, tapi insya Allah kalau seandainya Anda mengikutinya dengan baik, maka kesempatan untuk ya tadi mempelajari statistika yang lebih lanjut, kemudian memanfaatkan atau melihat dunia atau kehidupan sehari-hari kita akan sedikit lebih berbeda gitu ya. Kita akan belajar menjadi observer, bagaimana setiap yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari kita itu menjadi lebih apa ya, kalau dibilang lebih bermakna, tentu akan lebih bermakna dari sudut pandang statistika. Artinya kita akan berusaha untuk melihat kejadian tertentu itu akan dimaknai dalam statistika akan seperti apa. Nah, seperti itu ya. Saya harapannya bisa suatu saat nanti Anda akan mencapai atau mencapai level itu maksudnya lebih menjiwai gitu ya. Karena kemanfaatannya balik lagi itu luar biasa. Apalagi pada zaman sekarang statistika ini menjadi salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Karena pada kenyataannya pada di dunia kerja nantinya atau misalnya nggak harus di dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari kita bahkan kita hanya misalnya jadi ibu rumah tangga gitu ya, kita harus bisa menjadi seorang yang observer gitu ya, bisa memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan kita dan bisa menganalisis apa yang terjadi sehingga kita dapat melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang tepat berbasis data. Nah, itu bahasa kata kuncinya adalah data di sini. Anda akan di sini mempelajari secara sederhana sesungguhnya materi yang akan diberikan karena basic ya, kulit-kulitnya tidak terlalu deep tetapi menjadi bahan supaya lebih mudah memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu yang akan sangat menarik untuk kita gunakan, yang kita manfaatkan itu dan terasa sekali kemanfaatannya adalah materi yang akan saya berikan berikut ini ya, yaitu tentang statistika deskriptif. Semuanya bisa lihat slide-nya ya? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Jadi ini akan, kalau saya bilang statistika deskriptif ini adalah suatu keharusan. Ketika kita punya data, maka statistik deskriptif is a must ya, dari satu keharusan harus dilakukan. Manner kita pada saat kita punya data adalah mengeluarkan atau menerapkan metode pada statistika deskriptif ini. Nah, apa sesungguhnya statistika deskriptif itu? Nah, sekarang kita kenali dulu, apa itu statistika? Statistika ini merupakan salah satu cabang dari matematika terapan yang membahas bagaimana kita dapat mengolah atau dari mulai mengumpulkan data, meringkas data, menyajikan, menganalisis sampai kita bisa menarik kesimpulan yang berbasis data. Kalau zaman dulu ketika kita bekerja, ketika misalnya di suatu perusahaan atau di suatu industri gitu, ditanya tentang suatu fenomena atau misalnya hal yang terjadi di sana, itu biasanya orang berilai terhadap pengalaman seseorang gitu ya. Tapi saat ini pengalaman tidak cukup. Haruslah setiap pernyataan, statement yang diberikan oleh seseorang yang ahli sekalipun, itu harus berbasis data. Nah, kalau seandainya kita tidak punya pengetahuan bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian mengolahnya, dan menyajikan hingga mengambil keputusan, untuk menarik kesimpulan untuk mengambil keputusan, maka justifikasi atau pernyataan kita tadi yang based on experience tadi menjadi lemah gitu ya, karena tidak berbasis data. Tetapi juga perlu diingat bahwa data ini akan berbicara kalau seandainya valid datanya itu sendiri. Dengan kata lain, pada saat misalkan kita mengumpulkan data, pengumpulannya tidak betul, kemudian atau misalnya desainnya nggak betul gitu,
Sehingga hasilnya mau secanggih apapun metode yang kita terapkan, tetapi kalau metodenya sendiri, kalau seandainya datanya sendiri bermasalah, alias dalam apa namanya tidak benar gitu, datanya sendiri bermasalah gitu, apakah tidak sesuai dengan yang dirancang, itu akan memberikan hasil yang salah juga. Mau secanggih apapun metode Anda. Karena bahasanya dalam statistik itu terkenal istilah rubbish in, rubbish out. Ketika kita memasukkan sampah, maka yang keluar akan sampah juga. Mau secanggih apapun metode yang kita gunakan. Jadi oleh karena itu butuh pemahaman secara komprehensif bagaimana cara mengumpulkan data hingga nanti kita menarik kesimpulan atas data tersebut. Nah, salah satu yang akan membantu kita ya ada tentu saja dengan ilmu statistika ya. Nah, sebagai ilustrasi misalkan kita ada seorang guru yang ingin mengukur intensitas belajar siswa di rumah pada saat pembelajaran daring. Satunya jam per hari gitu ya. Berdasarkan kuesioner yang diberikan ke 20 siswa dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, pada saat kita punya data atau dalam keseharian kita punya data, otomatis dalam otak kita yang pertama kali muncul adalah rata-ratanya berapa sih anak-anak belajar dalam satu hari? Itu otomatis ya, apapun itu, biasanya kita cari rata-ratanya. Itu bahasa yang sangat common dalam statistika. Itu berarti ketika kita sudah bicara rata-rata, artinya orang sudah mulai belajar, menerapkan ilmu statistika di sana. Oh, data, rata-rata. Nah, kemudian kalau ada data, kita akan lihat paling tinggi berapa nilainya, paling lama berapa, atau paling pendek berapa, atau paling kecilnya berapa. Yang tidak lain mewakili nilai maksimum dan nilai minimum. Itu juga merupakan bagian dari statistika, ilmu statistika. Nah, kalau kita hanya mencari nilai rata-rata atau nilai minimum atau maksimum itu, berarti sesungguhnya itu adalah tahapan yang sangat paling sederhana. Kalau saya bilang itu tingkatan paling bawah dalam mengolah data. Karena nanti kita akan belajar ya, itu bicara hanya di level di mana data kita terpusat. Dan itu hanya menampilkan bentuk lain data kita. Ini kan ukurannya 20 gitu kayaknya lebih ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 40 ya. Ada 40 siswa. 20 kali 2 berarti. Ada 40 siswa. Kalau seandainya hanya 40 siswa masih cepat ya. Coba saya tanya dulu. Menurut Anda, ini berapa nilai rata-ratanya? Secara cepat, kira-kira aja. Jawab, saya nunggu jawaban. Jangan dihitung, di kira-kira. 7. Di sekitar berapa? Kurang. 8. Oke, 8. Kalau menurut saya terlalu tinggi kalau 8 ya. 8. 7 mungkin. Paling kecil 2 jam, paling besar 10 jam, paling juga sekitar 6-an kayaknya ya. Nanti dicek. 6, Bu, 6. Sekitar 6-an ya. Pusatnya di situ. Nah, kemudian paling kecilnya jelas kelihatan 2, paling besarnya 10. Nah, ini dengan cepat kita bisa bahas ya, kita bisa mengira-ngira karena datanya masih sedikit 40 siswa. 40 lumayan kalau nilainya berkoma-koma, ini mah berat buat mata kita ya. Tapi karena bilangannya bulat mah masih gampang untuk melihatnya. Nah, kalau misalkan, tapi kan bicara data mentah, bagaimanapun itu akan merepotkan, karena kita harus melihat satu persatu. Nah, oleh karena itu kita butuh mensamarikannya dengan suatu nilai-nilai yang lebih mudah untuk dimengerti nantinya. Nah, apa itu? Itu nanti istilahnya saling numerik. Kita bicara tentang rata-rata, kemudian berapa minimum, maksimum, itu adalah kita anggap sebagai perwakilan dari data mentah kita. Jadi kalau seandainya dibilang rata-ratanya 6, berarti kita bisa bayangkan, oh berarti nilainya ada di sekitar 6. Kalau nilai minimumnya adalah 2, berarti kita bilang semua nilainya nggak ada yang kurang dari 2. Atau maksimumnya 10, berarti nggak mungkin lebih dari 10. Antara 2 sampai 10. Dari kita dapat gambaran. Apa gambaran yang muncul dalam pikiran kita? Bagaimana bentuk distribusi data kita? Nah, seperti itu ya. Jadi statistika deskriptif nantinya akan membantu kita untuk mensarikan data mentah menjadi informasi yang lebih berguna, yang lebih lebih tajam melalui ukuran-ukuran tertentu. Nah, kemudian
selain pertanyaan-pertanyaan ini atau informasi yang bicara tentang rata-rata, minimum maksimum, nanti ada lagi sebarannya seperti apa, di sekitar rataan dia bagaimana, apakah memang mengumpul di sana atau lebih tersebar lagi datanya gitu ya. Itu semuanya bicara di level statistika deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya data dari bentuk data mentah menggunakan informasi yang lebih, menggunakan statistik-statistik atau parameter-parameter yang lebih sedikit, tetapi informasinya jauh lebih banyak, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutannya, seberapa signifikan kita mengatakan bahwa rata-ratanya betul di sekitar 6 gitu ya, atau kurang lebih dari 6. Anak-anak belajar di rumah itu kalau online itu minimal 6 jam. Nah, kalau seandainya kita punya dugaan seperti itu, seberapa yakin kita untuk mengatakan bahwa itu betul, itu benar gitu ya. Nah, itu dalam level nanti yang disebut sebagai inferensi statistika. Jadi lebih kurang perkuliahan ini kita membahas statistika secara deskriptif dan statistika secara inferensi. Seperti itu ya. Nah, deskriptif prinsipnya adalah kita menggambarkan apa adanya data dalam bentuk ukuran-ukuran yang lebih mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Jadi ini metode yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, meringkas data, dan menyajikan data. Sehingga informasinya lebih tajam nantinya. Dengan kata lain, perlu diingat, statistika deskriptif menggambarkan apa adanya data. Kesimpulan yang kita ambil hanya berlaku pada sampel yang kita olah. Apabila kita memiliki sampel yang lain, meskipun bercerita hal yang sama, tetapi sampel yang digunakan berbeda, maka statistika deskriptifnya bisa memberikan kesimpulan yang berbeda pula. Di dalam statistika inferensi, kita akan mengambil suatu keputusan berdasarkan sampel atas populasi yang kita amati. Dan ini sifatnya lebih umum dibandingkan deskriptif. Karena di dalam statistika inferensi ada suatu unsur peluang yang kita libatkan di sana. Peluang atau toleransi terhadap peluang toleransi terhadap melakukan kesalahan. Jadi seperti itu. Sehingga kesimpulan yang kita ambil berdasarkan sampel yang kita miliki diharapkan betul-betul mewakili apa yang terjadi di populasi. Jadi dalam statistika inferensi kita boleh mengambil kesimpulan untuk populasi. Populasi itu sesuatu yang lebih besar ya, kalau sampel itu berada di bawahnya populasi. Himpunan bagian dari populasi. Jadi deskriptif itu di level sampel saja dan berlaku hanya untuk sampel yang kita amati saja. Sedangkan statistika inferensi kita menggunakan sampel supaya dapat menyimpulkan untuk ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau tingkatannya memang statistika inferensi lebih tingkatannya lebih tinggi ya, dalam arti kata cakupannya lebih luas dibandingkan statistika deskriptif. Nah, saya sudah menyinggung tadi populasi dan sampel. Misalkan kita punya populasi yang coklat tua, yang lebih tua. Sedangkan yang di dalamnya, bagian dari populasi itu adalah sampel. Himpunan bagian dari sampel. Pada saat kita memiliki, bagaimana cara kita mengambil sampel dalam satu populasi, kita harus memanfaatkan atau menggunakan prinsip randomness atau keacakan. Apa artinya keacakan itu? Bahwa setiap anggota yang ada di populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Misalkan, di populasi kita punya N besar. Di populasi misalkan saya punya banyak anggota N besar. Misalkan ada ini ya, ada sebanyak N besar. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengambil sampel? Kalau seandainya ada N besar, maka setiap anggota di populasi haruslah memiliki kesempatan yang sama. Artinya terpilihnya itu dengan peluang 1/n masing-masingnya. Kalau seandainya saya mau mengambil N sampel, maka setiap, ya bisa jadi ini yang terambil, bisa ini. Karena kesempatannya sama ya, random aja, nggak ada masalah. Saya nggak ada preferensi untuk memilih yang mana. Seperti itu. Jadi yang berguna dengan peluang 1/n besar tadi, kita akan memilih N sebanyak N kecil. Jadi artinya sampel acak bahwa setiap objek yang ada di populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Nah,
hasil dari sampel acak tadi itu menjadi satu realisasi yang disebut sebagai data. Nah, harapan kita data itu memiliki keterwakilan terhadap populasinya. Bagaimana bisa memiliki keterwakilan? Yaitu dengan memperhatikan kaidah pengambilan sampel tadi. Secara sederhana, kaidah pengambilan sampel adalah mempertahankan sifat randomness-nya, yaitu sifat keacakan. Kemudian jika kita sudah punya data, apa yang bisa kita peroleh dari sini informasinya? Yang pertama, kita dapat menyajikan informasi kita dalam bentuk yang namanya sari numerik. Sari numerik, sari itu inti ya, numerik itu angka. Jadi, data tadi dinyatakan ke dalam ukuran-ukuran berupa angka. Ukuran apa saja yang kita bahas, yaitu ada ukuran pemusatan, ada variabilitas, ada kemencengan, dan ukuran keruncingan atau kelancipan. Kemudian di sisi lain, selain berupa angka, kita juga bisa menyajikan data kita berdasarkan atau berupa grafik. Grafik yang bisa kita gunakan adalah, yang kita bahas adalah histogram, box plot, stem leaf atau batang daun, dan scatter plot atau diagram pencar. Nah, ini semuanya adalah bagian dari statistika deskriptif. Ingat, statistika deskriptif menggambarkan, deskriptif kan gambaran ya, gambaran secara statistik, artinya menggambarkan apa adanya data secara statistik. Sedangkan di dalam statistika inferensi lebih ke mengkonfirmasi keadaan populasi menggunakan uji hipotesis atau estimasi parameter. Kalau statistika inferensi ini nanti ya sesudah UTS kita akan belajar lebih dalam lagi. Jadi ini bahannya UAS jatuhnya. Sebelum kita mengolah data, kita harus kenali dulu jenis-jenis data itu sendiri. Karena jika kita sudah mengetahui jenis data, maka kita memiliki kemampuan atau bisa menduga atau menentukan metode apa yang paling tepat untuk mengolah data tersebut. Data secara garis besar terbagi dua, yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif bermakna pada saat kita melakukan pengamatan, maka hasil pengamatan kita atau nilai yang kita berikan pada pengamatan kita itu bukanlah hasil pengukuran. Misalkan, saya mengamati ada berapa banyak siswa perempuan dan laki-laki yang mengikuti perkuliahan ADS atau di Prodi Sains Aktuaria ITERA angkatan 2000, kalian 2019 ya, 2019. Berarti kan hanya ada dua tuh orang jenis kelaminnya bahasanya ya, ada perempuan dan laki-laki seperti itu. Kalau seandainya saya kasih perempuan itu nilai 0 dan laki-laki 1, itu bukan berarti bahwa laki-laki lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan perempuan atau sebaliknya. 0 dan 1 itu hanya pelabelan supaya saya lebih mudah untuk mengidentifikasinya berupa angka. Sehingga kata data yang berupa jenis kelamin itu menunjukkan data yang kualitatif. Karena saya boleh saja memberikan nilai 1000 untuk perempuan dan laki-laki minus 1 juta misalnya. Itu boleh saja, sah-sah saja. Tapi kan tentu kita mencari kemudahan dalam penulisannya. Nah, itu masuk data yang jenisnya kualitatif. Hasil atau misalnya nilai yang kita berikan bukanlah hasil pengamatannya, bukanlah hasil pengukuran. Nah, untuk data kuantitatif, maka pengukuran kita atau hasil yang kita peroleh merupakan hasil pengukuran. Jadi nilai yang kita peroleh merupakan hasil pengukuran. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk kualitatif ini sendiri ada dua kategorinya yang disebut sebagai nominal dan ordinal. Data nominal itu cirinya adalah tidak mengenal urutan maupun operasi aritmatika. Contohnya yang saya sampaikan tadi, jika saya ingin memperhatikan banyaknya mahasiswa laki-laki dan perempuan di perkuliahan ini. Atau misalnya saya memperhatikan jenis asuransi, misalnya kalau dalam asuransi ya, kalau misalnya bicara tentang asuransi kendaraan bermotor, asuransi harta benda gitu ya, saya nggak bisa bilang bahwa asuransi kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan asuransi
misalkan rumah gitu ya, tergantung kalau seandainya mobilnya kendaraan motornya adalah mobil mewah gitu, sedangkan rumahnya tipe berapa? 36 atau 72 umpamanya misalnya. Yang kecil sekali tentu lebih mahal, sepertinya lebih mahal mobil dalam hal ini ya. Jadi kita tidak bisa bilang dalam hal ini mana yang lebih, atau tidak ada keterurutan di sana. Maka masuk kategori nominal. Tapi kalau seandainya dia mengenal urutan dan operasi aritmatik, lebih tepatnya mengenal urutan saja, maka itu masuk kategori ordinal. Contoh, kalau seandainya dalam asuransi kesehatan, asuransi kesehatan kita memiliki misalnya asuransi kesehatan fokus pada penyakit berat. Penyakit berat itu misalkan kanker. Jadi kalau seandainya asuransi untuk mereka yang penderita kanker stadium 1, 2, 3, dan 4 tentu beda. Itu ada leveling berarti ya. Preminya mungkin beda dan seterusnya. Dan tentu semakin tinggi semakin tinggi tingkat stadium kankernya, maka dia memiliki nilai premi yang lebih tinggi. Jadi maksudnya kategori asuransinya yang disebut sebagai ordinal. Tetapi mungkin nanti nilai premi atau besar preminya itu masuk kategori kuantitatif karena sudah berupa pengukuran yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Atau contoh yang paling gampang kalau seandainya kita melihat skala gunung berapi. Pada saat ada bencana di gunung yang lagi aktif, maka ada level waspada, ada siaga, dan seterusnya, di mana ada urutan di sana. Seperti itu ya. Sedangkan nominal itu kalau bicara tentang bencana, gunung berapi, tentang bencana berarti jenis bencana. Misalnya gempa bumi, kemudian banjir, tsunami, atau gunung meletus, itu berarti kita tidak bisa bilang tsunami itu lebih berbahaya dibandingkan gunung merapi, gunung meletus ya. Tergantung gitu ya kita tidak bisa bilang, atau banjir itu mah lebih ringan dibandingkan gempa bumi, ya tergantung gitu ya. Kita tidak bisa bilang seperti itu. Nah kemudian untuk kuantitatif kita bisa bagi menjadi 3. Pada prinsipnya sesungguhnya cukup diskrit dan kontinu, tetapi ada beberapa yang mengkategorikan juga sebagai rasio. Untuk kuantitatif ini yang pertama adalah diskrit. Diskrit itu bicara ciri khasnya adalah ada proses menghitung. Jadi kalau seandainya Anda bicara tentang banyaknya, misalnya apapun lah yang diawali kata banyaknya, itu biasanya pembacaknya biasanya observasinya diskrit. Banyak klaim yang datang di suatu hari di perusahaan ABC umpamanya, atau banyaknya terjadi antrian di dalam pembayaran tagihan rekening listrik umpamanya di suatu teller gitu, atau banyaknya kejadian gempa dalam sehari, itu bicara tentang observasi yang sifatnya diskrit. Sedangkan kontinu itu data kita itu atau observasi kita terdefinisi dalam satu interval atau selang. Misalkan kalau seandainya ditanya berapa tinggi Anda 160 cm, apakah Anda yakin bahwa 160 cm itu benar-benar tinggi kita? Nah, dia bukan bilangan diskrit ya, biasanya ya plus minus 160. Ketika kita bicara lebih kurang, itu berarti kita mendefinisikan dalam satu interval. Jadi tinggi itu masuk kategori data yang kontinu. Berat badan juga kontinu. Waktu, misalnya waktu menunggu, waktu antar terjadinya klaim dari suatu individu atau pemegang polis, itu bicara tentang observasi yang kontinu. Sedangkan rasio itu merupakan hasil perbandingan atau proporsi. Paling gampang itu misalnya dalam ilmu biologi, kalau kita belajar di sekolah dulu ada hukum Mendel ya, bahwa misalnya perkawinan silang ada genotipnya yang dominan, ada yang resesif, ada yang carrier ya. Nah rasionya berdasarkan hukum Mendel itu adalah 1:2:1. Nah itu salah satu bentuk data yang berupa rasio gitu. Oke, itu yang kuantitatif. Oke, tugas. Silahkan cari contoh-contoh jenis data tersebut. Tugasnya nanti dikumpulkannya, diberitahu oleh Padani ya kapan ya. Tapi itu tugasnya, tolong dicari ya. Saya sudah menyampaikan beberapa contoh yang tadi, Anda carilah yang serupa dengan yang tadi,
yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan jenis-jenis data yang kita pelajari tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Nah, sekarang kita masuk karakteristik distribusi data. Apa gunanya kita mengolah data? Karena kita harus memahami karakteristik bentuk distribusi data kita. Karakteristik maupun bentuk distribusi data. Jadi bagaimana kita mengenali karakteristik distribusi ini? Kita harus tahu ukuran-ukuran yang mendukung atau yang memberikan informasi mengenai distribusi data tersebut. Tadi sudah disampaikan ada sari numerik, ada grafik. Tujuannya yaitu mencari bentuk distribusinya yang diukur apakah melalui kesimetrisannya, atau kemencengan, maupun keruncingan. Kalau saya senangnya bahasanya kelancipan gitu ya, sama saja. Nah, dari sini nanti kita bisa menduga kurang lebih data kita itu banyaknya di sebelah mana, tersebarnya sangat tersebar atau malah mengumpul di satu tempat. Terus kemudian kalau tujuannya apa nanti bisa kita melihat menghitung peluang dan seterusnya. Nah, jadi cakupannya adalah kita belajar mengenai sari numerik, yang membuat beberapa ukuran-ukuran ini, kemudian bicara tentang grafiknya. Jadi sari numerik ini nanti bisa menjadi bagian dari grafik atau bentuk dari ukuran-ukuran ini bisa direpresentasikan lebih menarik menggunakan grafik seperti itu. Atau kita mencari, atau kita bisa mengkolaborasikan grafik dengan ukuran-ukuran yang ada, itu juga bisa. Tujuannya adalah untuk mencapai informasi yang misalnya apakah dia simetris, kemencengannya bagaimana, keruncingan seperti apa, dan semuanya itu bertemakan untuk melihat bentuk distribusi data kita. Kalau kita tahu bentuk distribusi data, artinya kita memahami perilaku data kita. Ketika kita sudah tahu sebelumnya seperti apa perilaku data kita, maka kita bisa tahu langkah apa yang harus kita ambil. Kalau seandainya data yang kita miliki itu bersifat polanya akan sama gitu ya. Jadi lebih kurang kalau kita udah tahu distribusinya, kita bisa prediksi kurang lebih yang akan datang seperti apa, gambarannya akan seperti apa. Karakteristik distribusi itu dapat dibagi dua, dengan melihat parameternya atau melihat bentuk distribusinya. Untuk parameter distribusi, ada ukuran pemusatan. Ukuran itu apa saja? Ada mean, atau sering disebut juga rata-rata, atau rata, atau rataan. Kemudian ada median, modus, kuartil atas, kuartil bawah, dan lain-lain. Ini semuanya nilai, ukuran-ukuran yang sebagian besar sudah dipelajari waktu SMA ya. Kemudian ada ukuran sebaran. Jadi ada pusat. Pusat itu berarti dia terpusat atau mengumpulnya di sebelah mana. Sedangkan ukuran sebaran itu bagaimana data kita menyebar atau berfluktuasi di sekitar pusatnya. Seberapa jauh? Kalau seandainya banyaknya mengumpul di daerah pusat, banyak mengumpul berarti fluktuasinya cukup rendah di sekitar pusat, sangat dekat dengan pusatnya. Bicara tentang jarak terhadap atau relatif terhadap pusatnya. Atau semakin jauh, kalau semakin jauh berarti data kita akan semakin tersebar. Nah, itu ukuran sebaran itu ada range, ada simpangan baku, ada variasi, ada jangkauan antar kuartil, dan seterusnya. Nah, perhatikan di situ ada warnanya berbeda ya, ada warna hijau sama biru. Warna hijau dan biru ini itu mengindikasikan sesuatu ukurannya ini. Kira-kira menurut kalian apa yang membedakan mean dan median? Kenapa warnanya dibedakan? Begitu juga pada ukuran sebaran, kenapa range dan simpangan baku itu berbeda warnanya? Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Dari segi apa dia membedakan? Kalau diingat-ingat lagi rata-rata perhitungannya bagaimana, median perhitungannya harus seperti apa gitu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan siapa? Misbahul Huda. Siapa? Untuk Misbahul Huda, Bu. Oke, silakan. Panggilnya Huda. Misbah. Misbah, oke. Silakan Misbah. Mungkin kalau untuk min sama median, kalau min kan rata. Kalau median itu nilai tengah. Nah, dia tergantung sama gimana datanya. Misalkan pasti kan ada pencilan-pencilan gitu. Kalau misal ada pencilan, dia ratanya nggak sama dengan median. Gitu, Bu, kurang lebih.
Oke, jadi maksudmu kalau min itu mudah tergoncang jika ada pencilan, begitu ya? Ya, pencilan data. Sedangkan median lebih kuat. Oke, itu membeda, betul. Itu sifatnya ya. Secara sifatnya betul. Kalau range sama simpangan baku gimana? Kalau range mungkin lebih ke ini Bu, apa? Data dari data terkecil sampai data terbesar. Kalau simpangan baku, Simpangan baku? kayak apa ya? Kayak simpangan gimana sih? Aduh. Oh, simpangan dari apa? Simpangan unit data dari rata itu, Bu. Oke, Kurang itu pengertiannya. Oke, boleh, tapi tidak salah ya yang disampaikan oleh Misbah itu betul, tetapi yang saya inginkan bukan kesananya. Meskipun itu betul ya, itu penjelasan mengenai bedanya min dan median. Menarik juga, saya nyambung dulu ya dari dibilang sama Misbah. Misbah bilang kalau range itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lebih tepatnya ketika kita menghitung range, kita hanya melibatkan dua statistik di sana, yaitu maksimum dan minimum. Artinya kita tidak melibatkan seluruhan data kita. Sedangkan pada saat menghitung simpangan baku atau namanya standar deviasi yang merupakan akar dari variansi, perhitungannya itu melibatkan keseluruhan data. Melibatkan keseluruhan data. Seperti halnya pada rataan. Rataan juga melibatkan keseluruhan data. Tetapi kalau median tidak melibatkan keseluruhan data. Dia hanya memperhatikan langsung yang berada di tengahnya. Siapa yang mengapitnya. Tapi dengan catatan, nah ini yang saya ingin apa tadi yang kalian jawabnya seperti ini, bahwa ketika menghitung median kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Sedangkan pada saat menghitung rata atau min ini tanpa diurutkan kita sudah bisa memperolehnya. Jumlahkan saja semua observasi kita dibagi dengan banyak observasinya, maka kita akan peroleh nilai rata-rata. Tapi median nggak bisa seperti itu, harus diurutkan dari paling kecil sampai paling besar. Nah, jadi yang membedakan warna hijau, di sini ada warna hijau, ini hijau. Di sini juga ada warna hijau. Nah, statistik itu adalah ukuran-ukuran tertentu ya. Statistika ilmunya, statistik itu nilai-nilai ukuran ini. Statistik yang berwarna hijau ini menuntut kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Sedangkan yang tidak berwarna hijau, maka kita tidak perlu mengurutkan datanya. Jadi itu yang membedakannya. Jadi dari segi persiapan untuk perhitungannya ya. Oke, kemudian ukuran yang ketiga ada ukuran kemencengan yang dilihat itu oleh skewness. Kemencengan ini berhubungan nanti dengan bentuk distribusi kita. Jadi apakah dia simetris atau tidak dilihat dari skewness-nya. Ketika dia simetris, maka kita akan memiliki, jadi ini berhubungan dengan kesimetrisan nanti ya. Kalau seandainya dia skew-nya positif, di sini ada, maka pada saat biasanya min-nya lebih besar dari median. Apa maknanya kita akan lihat. Biasanya data akan menumpuk di nilai yang lebih kecil. Atau sebaliknya, skew-nya negatif, maka data akan menumpuk di nilai yang lebih besar. Jadi kita akan lihat seperti apa. Dan yang keempat ada kelancipan, atau tadi keruncingan, yang diukur oleh kurtosis. Dan biasanya dibandingkan dengan distribusi normal. Idealnya adalah 3 secara teoretik ya. Tapi di beberapa software sering dibakukan ke nilai 0. Seperti halnya skewness. Skewness pada saat simetris, nilai skew-nya, ini nilai skew-nya adalah sama dengan 0 pada saat dia simetris. Kalau dia positif berarti menceng atau skew to the right. Kemudian kalau skew negatif berarti skew to the left. Oke. Kemudian dari parameter distribusi kita bergerak ke bentuk distribusi. Yang pertama bisa dilihat kesimetrisannya. Pada saat min-nya sama dengan median, maka kita akan memiliki bentuk skew yang 0, simetris bentuknya. Tidak skew ya, tidak menceng berarti simetri. Sedangkan pada saat min besar dari median, umumnya skew-nya akan positif. Sedangkan min kecil dari median, maka min-nya akan skew-nya akan negatif. Kemudian dari bentuk berdasarkan puncaknya, ada yang jamak, ada yang tunggal. Tunggal itu pada saat kita memiliki modus yang hanya ada satu modus. Sedangkan puncak jamak terjadi apabila kita memiliki modus yang lebih dari satu. Nah, kalau bicara tentang histogram, modus itu berarti
frekuensi dalam suatu interval yang dibangun. Ini contoh salin numerik ya. Contoh salin numerik itu ada nilai. Jadi kalau kita punya data, misalkan kita punya banyak observasinya ada 25, dengan minimumnya sekian, maksimumnya sekian, ada range, ada kuartil pertama, median, kuartil 3, jumlahannya, rata-ratanya, variansnya, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Nah, ketika kita, ini semuanya disebut salin numerik, jadi sari itu kan berarti mensarikan atau menyimpulkan dalam bentuk angka. Di sini ada beberapa banyak statistik yang kita gunakan, dan ketika kita memiliki salin numerik, dan kita ingin tahu informasi mengenai data, maka haruslah kita analisis secara komprehensif. Misal, misalkan ketika kita punya rata, rata kita misalkan ya 54,686, median kita 47,700. Kalau dilihat mana yang lebih besar, kita punya min yang lebih besar daripada median. Intuisi kita pada saat min besar dari median, maka skew-nya positif. Dan ini sesuai ya, skew-nya positif. Artinya datum banyak menumpuk di nilai yang lebih kecil. Apa maksudnya? Mungkin saya berikan ilustrasi dulu ya. Oke. Sekarang misalkan tadi salin numerik sudah ditampilkan ya, ada beberapa dan kita harus bahas secara komprehensif. Kenapa perlu? Nah, sekarang perhatikan ya, kita misalkan punya, saya kasih contoh yang paling gampang sebenarnya. Misalkan kita punya data. Ini apa namanya, contoh yang paling di mana-mana saya selalu menggunakan. Misalkan Anda nanti sudah lulus sarjana sains aktuaria, kemudian tentu tugas Anda berikutnya adalah mencari-cari pekerjaan yang tepat. Kalau kita mau mencari pekerjaan sebagai fresh graduate, biasanya idealismenya luar biasa. Maksudnya ada tetapan-tetapan atau bahkan mungkin lebih longgar gitu ya. Ketika udah kerja nanti baru mulai, saya maunya begini, maunya begini. Tapi kalau biasanya kan kita ingin pas mau kerja, oh ya bayangannya mau kerja di tempat yang bisa ilmu saya terpakai, itu mah idealisme kita ya. Nah, tentu pada saat kita mau melamar pekerjaan, kita akan melakukan survei. Pertanyaan-tanya pada orang. Salah satu pertanyaan yang ingin kita dijawab adalah, berapa sih gaji seorang fresh graduate pertama kali diterima kerja misalnya di satu perusahaan. Jadi gaji fresh graduate di satu perusahaan yang lagi kita incar ini sih berapa gitu ya. Misalkan Anda mendapat informasi begini, dari seseorang mengatakan, saya udah survei nih 5 orang saya survei, diketahuilah gaji rata-rata gaji adalah, notasi gaji biasanya rata-rata itu expert ya, adalah 6 juta. Mungkin untuk fresh graduate, misalkan ini di Lampung gitu, 6 juta menurut saya sih oke ya untuk fresh graduate. Rata-ratanya oke. Dan ini dari berapa orang ditanya Pak? Dari 5 orang. Ada 5 orang yang ditanya. Nah, sekarang Anda hanya diberikan informasi mengenai rata-ratanya saja. Dan Anda tahu dari 5 orang. Sekarang dari rata-rata 6 juta yang diperoleh dari 5 orang yang ditanya, ada berapa banyak kemungkinan kita bisa tahu untuk memperoleh data, memperoleh rata-rata 6 juta. Kemungkinan 1, bisa jadi gajinya itu adalah, dari 5 orang ini adalah 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Rata-ratanya 6 ya? X-bar-nya 6 ya? Oke. Sekarang 6 juta juga bisa kita peroleh dari 4, 12. Ini jumlahnya harus 30 ya. 12, saya tambahkan 8,
Jadi 20 tambah 10. X-barnya juga 6, betul? Ya, Bu. Betul ya? Nah, bisa juga. Gajinya cuma 3, 4. Berarti udah 8, tambah 12, 20 tambah 10. Masih X-barnya juga. Lebih ekstrim lagi saya buat. Bisa jadi nilainya 2, 3, 2, 4 sama 7. 7 tambah mungkin 2 lagi. Misalkan begitu. Berarti 6, 9. Sisanya 21. X-barnya masih 6. Apa yang message kita peroleh di sini? Pesan apa yang diperoleh di sini? Bahwa pada saat kita mendengar suatu ukuran atau informasi hanya rely pada satu ukuran pusat data saja, maka kita telah bisa jadi telah salah dalam menginterpretasikannya. Pada saat Anda mendengar, oh rata-rata gaji fresh graduate dari perusahaan ini adalah 6 juta. Happy dong, happy ya. Tapi apakah Anda tahu, bisa jadi kenyataan yang Anda hadapi nantinya adalah situasi yang di sini. Di mana 80% fresh graduate yang diterima di sana gajinya itu di bawah 3. Sedangkan sisanya yang tinggi levelnya. Bisa jadi kan ya, bisa jadi fresh graduate sana yang diterima adalah para anak pemilik perusahaan misalkan begitu ya, di mana mereka langsung menjabat sebagai entah CEO-nya lah, apanya lah seperti itu, dan gajinya tinggi lah, langsung tinggi. Sedangkan yang kita, karena kita bukan siapa-siapa masuk ke sana ya, trainer dan segala macam seperti itu, jadi masih ke level yang di bawah. Tentu kita tidak menginginkan ini ya. Oleh karena itu apa message-nya? Kita haruslah ketika mendengarkan informasi mengenai pusat data, tanya berapa sih range-nya atau variabilitas datanya ditanya. Jadi kita butuh informasi ukuran dari variabilitas atau penyebaran data kita. Apa ukuran variabilitas yang mungkin bisa kita tanya? Bisa jadi kita tanya range-nya berapa. Atau standar deviasinya berapa? Standar deviasi notasinya biasanya S. Berapa? Coba. Kalau seandainya yang di sini, yang kasus nomor 1, range-nya berapa? 4 ya? 8 kurang 4. Benar nggak? 8 maksimumnya dikurangi 4. 4. Standar deviasinya berapa? Kalian cari nanti, sebutlah S1. Paling 1, sekian paling ya menurut saya. Nah, kemudian yang kasus nomor 2, range-nya berapa? 10 kurang 4, 6. S2 cari standar deviasi. Tapi saya yakin S2 ini lebih besar dibandingkan S1. Kemudian yang ketiga, skenario yang ketiga, rata-ratanya masih 6, range-nya berapa? Yaitu 12 dikurangi 3, artinya 9. Dengan standar deviasi kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Feeling saya S3 itu lebih besar dibandingkan S2, lebih besar dibandingkan S1. Mungkin besar sama. Skenario yang keempat, range-nya berapa? 19. Besar sekali ya. Sedangkan standar deviasinya, saya yakin jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Oke? Berarti kalau seandainya kita mendapatkan informasi mengenai rataan, jika dilengkapi dengan range atau standar deviasi atau ukuran variabilitas yang lain, kita bisa menduga. Berarti ketika range-nya pendek, maka gajinya akan terkumpul di daerah atau di pusat datanya. Atau ketika simpangan bakunya kecil, maka dia akan mengumpul di sekitar rataannya atau di sekitar pusat datanya. Tapi semakin besar, maka semakin istilahnya risiko kita semakin besar pula. Untuk mendapatkan berkemungkinan kita masuk ke gaji yang rendah ini. Syukur-syukur kita masuk yang 20%, karena 1 dari 5 kan 20% ya. Nah, syukur-syukur masuk ke sana. Tapi kalau kita bukan rezekinya nggak sebaik itu, berarti hanya di level yang bawah. Nah, tapi informasi tentang variabilitas sudah kita peroleh, maka kita bisa tahu, oh hati-hati kalau masuk perusahaan, jika diberikan nilai rata gaji pertamanya adalah fresh graduate itu adalah 6, dengan simpangan bakunya besar sekali, atau range-nya 19, oh tidak. Kalau 19 logikanya aja,
Kalau dia bentuknya simetri, saya bagi 2, 19 itu kan 9, kurang lebih 6 kurang 9 itu minus loh. Syukur-syukur 6 tambah 9 gaji saya itu 15. Tapi kan belum tentu seperti itu. Jadi oleh karena itu balik lagi, ketika punya data, ingat tidak cukup hanya bekerja sampai level ukuran pusat data. At least sampai ukuran variabilitasnya. Bahkan untuk saat ini ketika kita bicara tentang risiko, dan itu tugas dari seorang aktuaris atau lulusan sarjana aktuaria, adalah paham betul bagaimana posisi dari data kita atau distribusinya seperti apa. Kalau misalnya apakah dia skewed, melenceng atau menumpuknya di mana, atau memiliki ekor yang tebal, dan seterusnya. Nah, ini baru hanya 2 ukuran ya, pemusatan dan variabilitas. Sekarang kita lihat apa makna dari skewness. Oh, sampai di situ ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Belum, cukup jelas? Cukup, Bu. Oke. Nah, sekarang skewness ya. Semuanya masih ingat tentang histogram ya? Histogram itu adalah diagram batang di mana sumbu X-nya menunjukkan biasanya ada interval yang dia kelompokkan intervalnya dan kita hitung berapa frekuensi di kelompok itu. Misalkan saya ambil yang sederhana aja. Saya punya nilai apa ya enaknya? Banyak klaim pamannya. Saya kan sebut X saya, nanti X-nya disebut sebagai banyak klaim. Banyak klaim per hari gitu ya, di sebuah perusahaan asuransi yang besar sekali. Misalkan ini karena panjang pamannya, saya sudah membulatkannya, sebutlah ini 10, ini 20 misalkan ya. Dia ini titik pusat intervalnya 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya. Sekarang kita bangun histogramnya, misalkan begini. Seperti itu. Nah, oke. Kalau seandainya ini frekuensi, semuanya adalah frekuensi. Kalau misalkan ini, misalkan frekuensinya ada 4, saya sebutlah ini 4 ya. 4. Ini 4, kira-kira ini 9, ini 10, ini 11 namanya. Ini 8, ini 4 lagi, ini 2. Ada berapa N kita? Tolong dijumlahkan. Berapa? 38, Bu. 38 atau 48? 48, Bu. 48 ya. 48 ya. Sehitungan saya 48 kayaknya. 48 ya. Nah, semuanya tahu dong ya, rumus rata-rata adalah X bar sama dengan jumlahan dari, misal kita punya datanya, saya notasikan X1, X2, sampai Xn. Nah, ini perlu istilah ya. Kalau seandainya saya bicara tentang data, berarti sekumpulan objek-objek ini. Semuanya ini adalah satu data. Saya bicara sekelompok ini sebuah data namanya. Sedangkan singlenya, masing-masing ini itu biasanya disebut sebagai datum. Ini istilah ya. Data itu adalah sekelompok atau sekumpulan datum-datum. Jadi sekali kita ngambil atau memperhatikan sesuatu, kita menarik sebuah data. Data itu bisa banyak isinya. Jadi single observasi itu disebut datum. Jadi itu istilahnya ya. Mudah-mudahan terbiasa dengan itu. Nah, sekarang ketika kita punya data sebutlah X1 sampai Xn, maka menghitung ratanya atau rata-rata ini adalah I sama dengan 1 dijumlahkan sampai N dari XI. Kalau median apa? Kuartil tengah. Kuartil adalah membagi data kita menjadi 4 kelompok yang sama banyaknya.
Kuartil tengah berarti membagi data menjadi dua kelompok yang sama banyak. 50% terendah dan 50% tertinggi. Rumusannya adalah, dia adalah observasi yang terurut ke N plus 1 dibagi 2. Kalau seandainya saya punya data tadi bentuknya begini, kemudian saya urutkanlah. Maka notasinya adalah X1. Kalau dikurung indeksnya berarti dia terurut ya. X2 sampai Xn. Saya bisa bilang X1 yang dikurung ini adalah nilai minimumnya. Dan ini adalah maksimumnya. Dan nilai X1 yang sudah diurutkan ini dengan yang ada di sini, ini belum tentu sama. Bisa jadi sama, belum tentu sama. Kalau yang sisi kiri kita itu, kita ambil acak, kita nggak urutkan. Kita kasih label aja. Yang pertama kali kita lihat itu X1, sampai yang terakhir kita lihat itu Xn. Tetapi yang di sisi kanan kita itu sudah terjadi pengurutan. Secara notasi dilihat dari indeksnya. Apakah subskripnya itu diberi kurung atau tidak. Ketika dia diberi kurung, artinya dia terurut di situ ya. Oke, ketika menghitung median itu kalau seandainya saya bilang data kita ini 100% adalah N, maka median itu membagi dua sama banyak. Ada 50% di bawah, ada 50% di sebelah atas. Dan posisi median tepat membagi dua itu. Dan itu di mana posisinya adalah observasi ke N plus 1 bagi 2. Contoh, kalau seandainya saya punya N-nya sama dengan 48, maka ini adalah observasi ke 49 per 2. Artinya apa? Observasi ke dibagi 2, 24, 21. Artinya observasi 24,5 merupakan nilai kuartil kedua. Atau nanti perumusnya ini adalah observasi ke 24 ditambah setengah dari observasi ke 25 dikurang observasi yang ke 24. Karena 24,5 terletak di antara 24 dan 25. Jadi dia diberi porsi setengah dari selisih observasi yang menapitnya, yaitu observasi 24 dan 25. Nah itulah observasi 24,5. Kata kuncinya ada di melangkah dari 24. Balik lagi ke gambar kita tadi, kalau seandainya kita diminta untuk mencari nilai mediannya, kira-kira posisi median ada di selang yang mana? Karena median adalah observasi ke-24 ya. Berarti ada di selang yang mana? Yang titik tengahnya yang mana? Yang ke-24 atau 25 itu? Paham nggak maksud saya? 30 kayaknya, Bu. Nah, 30 atau 40? 40. Kenapa 40? 40. Karena kita lihat frekuensinya ya. Ini ditambah ini 13. Iya. Ditambah ke sini 23 ya, belum nyampe 24 ya. Baru di sini masuk yang ke 24-nya ya. 23 tambah 11 lebih tepatnya adalah 34 ya. 34. Berarti ada di daerah sini dong median kita. Setuju? Median atau Q2. Oke? Setuju ya? Ibu, setuju. Nah, kalau kita lihat histogramnya ini, Anda ditanya ratanya dari mana kira-kira? Kalau ditanya ratanya ada di mana? Diduga aja. Di selang yang sama atau yang berbeda? Rata-ratanya ada di sekitar mana? Di sekitar 40 juga atau 30? Sama kayaknya. Sama kayaknya, saya setuju. Lebih kurang di daerah sini juga. Ini X bar-nya. Dengan kata lain, X bar dengan min-nya, median dengan min-nya lebih kurang sama ya. Ini yang disebut nanti kita duga dia bentuknya simetris. Karena kemungkinan skew-nya akan sama dengan 0. Bentuknya kalau kita buat kurva mulusnya saya muluskan gitu ya kurvanya. Nah, kayak gini. Bentuknya simetri. Mirip ke distribusi
normal lah istilahnya. Nggak persis sama antara min dan median, ya nggak akan pernah persis sama ya, tetapi dia seimbang sebelah kiri dan sebelah kanannya. Simetris, hampir simetris. Itu bentuk skewness yang sama dengan 0. Itu 1 ya. Sekarang perhatikan lagi. Saya punya mungkin data yang sama aja, tadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, saya 20 ya. Misalkan saya punya datanya begini. Nah, ini semuanya di titik tengahnya ya, cuman sayanya aja yang tidak rapih. Oke, kemudian ada di sini dan di sini. Ini 20 mah di sini ya, ini 21. Oke, misalkan tadi ini sama, ini X, banyak lem, ini adalah F. Misalkan frekuensinya ini 5, jangan 5, boleh 5, ini 8, kemudian ini 9, ini 10. Di sini adalah 2 dan ini 1. Ada berapa N-nya? Ini 10. Ada berapa N-nya? 3 tambah 8, 16, 25, 35 ya? Iya, Bu. 35. Oke. Warnanya Ya. bisa diganti nggak, Bu, angkanya, Bu? Angkanya, ya, saya sudah menduga ini tidak kelihatan ya. 5, ini tadi berapa? 8, ini 9, 10, ini 2, ini 1 ya? Berarti ada, benar ya, 35 ya? 13 tambah 9, 22, tambah 3, 25, tambah 10, 35 ya? Setuju? Sekarang saya nanya. Setuju. Q2-nya, Setuju, kalau Bu. tadi rumusannya Q2 adalah observasi ke N plus 1 bagi 2. Berarti observasi ke 36 bagi 2, 18 ya? Oke, 18 posisinya ada di selang yang mana? Dua 12, Bu. 12. 12. 2, Bu, 2. 12 ya? Posisi median kita ada di sini. Ini median atau Q2. Nah, sekarang kalau saya tanya rataan atau mean kita atau rata kita atau rata-rata kita ada di mana? Lebih besar dibandingkan median atau kurang median? Kenapa lebih besar? Lebih besar. Perkiraan soalnya kalau dibagi kira-kira lebih dari Kenapa? segitu, Bu. Kalau jumlahnya Kenapa? terus dibagi. Perkiraan. Jawabannya betul, tapi kenapanya belum tepat? Apa yang menyebabkan kalau dia dibagi akan lebih dari itu? Nilai yang setelah mediannya itu lebih besar. Mediannya lebih besar? Atau ratanya? Enggak, lebih besar? maksudnya dengan jumlah yang sama tapi nilai yang di X-nya itu lebih besar, Bu, setelah median. Karena ada yang nilai ini ya, menyebabkan dia ketarik ya. Mungkin ratanya jatuh di sini, mungkin ya X bar-nya di sini. Tapi kita yakin bahwa X bar-nya akan lebih besar dibandingkan median, gitu ya. Kalau ketika kita punya begini, maka menyebabkan feeling-nya, skew-nya lebih ke arah positif. Nah, perhatikan kenapa bisa X bar-nya kita duga lebih besar dari median. Ilustrasi ya, saya kasih contoh. Pakai data sederhana aja. Saya punya data 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ditanya, dengan cepat kita bisa hitung, X bar-nya 3 ya. Mediannya berapa? Juga 3. Setuju? Sekarang kasus kedua, saya ganti angka 5 dengan angka 50. Saya tanya dulu, Q2-nya berapa? Q2-nya berapa? 30, Bu. 3. Q2? 3, Bu.
Tiga. Tiganya Oke, 2 Q. Kalau rata-ratanya? lebih besar dari 3. Oh iya, hitung aja itu bisa dihitung kok rata-ratanya. Berapa? 3, 10, 10, 30, 60, 30 ya? Benar 30? 30. 3 tambah 3, 6, 10, 60 bagi 5. 60 bagi 5, 12. 12 ya. 12. Nah, perhatikan apa fenomena yang bisa kita lihat di sini. Ketika satu nilai saja nih yang kita ganti dengan satu nilai yang cukup ekstrim, nanti kita lihat ekstrim itu ternyata pencilan namanya. Satu nilai yang ekstrim, maka terjadi perubahan yang signifikan terhadap rata kita. Dari 3 langsung menjadi 12. Sedangkan karena kita tidak mengutak-ngatik yang berada di tengah, ukuran sampelnya juga tidak berubah, Q2-nya mengalami posisi yang sama. Dengan kata lain, istilahnya dalam statistik, Q2 itu statistik yang robust, atau yang kokoh, atau yang kekar. Sedangkan X bar tidak robust. Karena mudah atau sangat mudah dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Oleh karena itu, di dalam histogram kita ini, ketika kita punya nilai yang cukup besar sekali dibandingkan kelompok yang lain, itu akan berefek terhadap ratanya. Jika nilai ekstrimnya itu nilainya besar sekali, maka rata kita akan ketarik ke arah nilai besar. Sebaliknya, jika dia kecil sekali, maka rata kita akan ketarik ke arah yang kecil. Oleh karena itu, kita menduga untuk kasus histogram kita yang seperti ini, kita akan memiliki X bar yang lebih besar daripada median. X bar besar median artinya secara ukuran statistik skewness-nya itu bahkan bernilai positif. Jadi kalau seandainya kita ambil kurva mulusnya, bentuknya kurang lebih begini. Nah, data menumpuk di nilai yang lebih, mana? Kecil atau besar? Menumpuk di mana? Menumpuk artinya sebagian besar data kita ya. Perhatikan, median kita ada di sini nih. Artinya 50% data kita ada di sini, betul ya? 50% dia menumpuk dengan daerah yang sesempit ini. Sedangkan 50% lain dia menyebar di sini nih. Ini 50% yang lain. 50%-an tersebar. Jadi menumpuknya di mana? Di nilai yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan ratanya? Rata kita di sini. Rata kita yang ini nih. Nah, berarti kan ada sekian persen kan antara median dan rata. Artinya lebih besar dari 50% atau sebagian besar dari data kita menumpuk di nilai yang lebih kecil dibandingkan ratanya. Paham? Paham tidak? Paham, Bu. Sedang berusaha untuk mencerna. Saya rasa bisa dipahami ya, bahwa ketika kita punya skew positif, maka data kita cenderung untuk menumpuk di nilai yang lebih kecil relatif terhadap ratanya. Karena kan rata sendiri lebih besar dari median. Pasti banyaknya observasi yang menumpuk di bawah rata adalah lebih besar dari 50% banyaknya. Oke? Nah, selain itu, skew yang positif itu menunjukkan, kalau bahasa skew positif itu kalau di beberapa buku namanya skew to the right. Skew to the right. To the right. Nah, hati-hati, right ini kanan ya. Kanan itu bukan puncaknya berada di kanan. Kalau dilihat puncaknya di kita itu kiri ya jatuhnya. Buat data sih kanan, tapi buat kita yang melihat dia ada di kiri. Tapi skew to the right itu cenderung dia menjurai di sebelah kanan kita ini. Artinya ekornya lebih sedikit tebal. Ada kemungkinan ekornya nggak tipis ya. Meskipun ini berhubungan, kalau ekor itu berhubungan dengan kurtosis nantinya. Ekornya lebih tebal. Atau lebih tepatnya bahasanya skew to the right adalah ekor menjurai ke kanan. Di kanan. Seperti itu.
Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Dengan cara yang sama, kalian bisa bayangkan pula untuk yang skew to the left ya. Oke, sip. Untuk skew to the left bisa dengan cara yang sama pula. Oke, sekarang papan tulis kita habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, waktu kita hampir habis ya. Sebentar, sedikit lagi ya. Berikutnya adalah tentang kurtosis. Karena kalau kita di aktuaria, tidak cukup di level 1 dan 2 ya, ukuran sebaran, ukuran pusat dan sebaran saja. Skewness itu level 3 atau momen ketiga istilahnya. Nanti kurtosis itu momen keempat. Bicara tentang aktuaria, itu bicara tentang risiko, Anda harus tahu bagaimana atau ukuran-ukuran risiko itu melibatkan ukuran-ukuran apa saja. Sampai biasanya ke kurtosisnya. Kenapa? Nah, coba dilihat ya. Kurtosis, misalkan saya punya distribusi yang simetris. Bentuk distribusi yang simetris itu adalah bentuk distribusi ideal. Biasanya normal. Ukuran distribusi ideal itu normal namanya. Distribusi normal, kalau seandainya kita muluskan kurvanya, bentuknya seperti bell shape atau lonceng. Bell shape ya. Nah, kapan disebut normal ini kurtosisnya? Nggak kelihatan. Kurtosisnya 3, tapi di beberapa referensi dia ditarik ke 0. Jadi nanti tidak bukan besar dari 3 dan kurang dari 3, melainkan besar dari 0 dan kurang dari 0. Jadi dia samakan seperti skewness. Tapi secara teoretiknya kurtosis normal itu adalah 3. Bentuknya begini, kalau normal seperti ini, maka jika kita memiliki bentuk distribusi yang seperti ini, lebih lancip dibandingkan normal, maka bentuk ini disebut sebagai leptokurtosis. Leptokurtik lebih tepatnya, leptokurtik. Di mana nilai kurtosisnya besar dari 3. Artinya dia sangat menumpuk di tengah-tengah itu ya. Dan sebelah pinggir atau ekornya lebih tipis dibandingkan normal. Ekornya lebih tipis dibandingkan ekor distribusinya lebih tipis. Biasanya ya, lebih tipis dibanding normal. Dibanding normal. Tipis bermakna kemungkinan adanya pencilan atau nilai ekstrim itu lebih sedikit lagi. Hampir tidak ada. Sedangkan ada lagi bentuk yang namanya latikurtik. Latikurtik itu bentuknya begini. Nah, ini adalah platikurtik. Platikurtik itu kurtosisnya kurang dari 3. Dan biasanya ekornya lebih tebal. Biasanya ya. Nanti bisa dieksplor lagi. Lebih tebal. Karena dia sangat, landai. Kalau tadi lancip daripada normal, sekarang dia lebih landai dan lebih tersebar lagi. Sehingga di sini bisa jadi ditemukan observasi-observasi yang ekstrim gitu ya. Platikurtik ini. Dan distribusinya menjadi ekor distribusinya menjadi lebih tebal. Jadi lebih kurang kurtosis seperti itu. Bayangkan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, tadi nilai-nilai ekstrim itu nanti kita kenal sebagai pencilan, dan pencilan itu perlu dideteksi keberadaannya. Karena tadi sebagai contoh, ini saya yakin 50 ini adalah pencilan. Kalau kita tidak deteksi, bahaya. Karena dia akan merubah sistem data kita. Jadi harus dideteksi. Nah, silakan nanti Anda baca dulu bagaimana tahapan dalam mendeteksi pencilan. Ukuran-ukurannya apa saja, yang pasti kita harus tahu Q1, Q3 untuk membangun yang namanya DECI,
di mana dq itu adalah Q3 kurang Q1. Adapun Q3, Q1 itu bicara tentang kuartil. Kuartil itu berarti membagi 4 sama banyak. Jadi kalau saya kita punya data, ini X1 sampai Xn, maka posisi yang membagi 2 di tengah itu adalah Q2, posisi yang membagi 25% terendah dengan yang 75% tertinggi itu adalah Q1, dan posisi yang ketiga adalah Q3. Di mana kuartil ke I dengan I-nya adalah 1, 2, dan 3 secara umum adalah observasi ke I setelah diurutkan N plus 1 bagi 4. Intinya gitu, mau dia ganjil N-nya mau genap sama saja. Sama saja. Prinsipnya tadi kayak menghitung di kuartil tengah atau Q2 tadi ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk hari ini materinya karena sudah habis waktu kita ya 10.40 ya Pak Dani. Betul, Bu. Mungkin silakan Anda baca lagi. Ya, dilanjutkan jadwal berikutnya hari apa lagi Pak Dani? Untuk praktikum belum minggu depan kan, ya? Bu. Jadwal Sabtu masih minggu depan. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan, mumpung ada Ibu Utri. Ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Mangga. Saya Idris Akmal, Bu. NIM 1910. Siapa? Idris Akmal, panggilan Idris. Gimana Idris? Itu yang kurtosis tadi kan kalau normal sama dengan 3, terus ya. Halo? Gimana Idris? Mungkin jaringannya. Oh, Idrisnya yang tiba-tiba menghilang. Saya pikir sayanya yang tiba-tiba menghilang. Ya, Bu, aman. Aman. Ada yang mungkin mendengar sama-sama pertanyaannya Idris? Nggak ada ya? Belum selesai dia ngomong ya. Yang lain dulu, ada yang mau bertanya? ulangi boleh, Bu? Mangga. Udah balik lagi. Kenapa Idris? Ya, tadi kan untuk kurtosis sendiri ada 3, Bu. Yang normal, lepto, dan plati ya, Bu ya? Yang normal itu kurtosisnya sama dengan 3, yang lepto lebih dari 3, dan plati itu kurang dari 3, Bu ya? Betul. Nah, itu untuk angka 3 sendiri, apakah untuk semua data atau bagaimana, Bu? Angka 3 itu dari untuk distribusi normal yang ideal tadi. Jadi sebenarnya kalau seandainya nanti kalian udah belajar ya, kalau benar-benar mengulik di kurtosis ini notasinya biasanya dengan sebutlah gamma 2 gitu ya. Gamma 1 biasanya untuk skewness. Yaitu ekspektasi dari X dikurang mu pangkat 4 dibagi, ini pangkat 4 ya, dibagi dengan sigma pangkat 4. Nah ini kalau seandainya nanti ada definisinya, jika X-nya nanti berdistribusi normal 0, sigma kuadrat, maka kita akan menemukan gamma 2-nya ini sama dengan 3. Intinya gitu, secara teoritiknya begitu. Tapi tentu Anda tidak belajar ini ya, nggak perlu sampai membuktikannya nanti, seperti itu. Iya, siap. Dengan fungsi peluang tertentu. Fungsi peluangnya misalnya ini nih, yang warna ungu atau sekarang jadi merah, itu fungsi yang dia ininya adalah fungsi distribusi normal, itu sama dengan 1/2 sigma pi bla bla bla, panjang lah, ada eksponen sesuatu. Nanti kalau distribusi normal sendiri nanti Anda akan pelajari berapa minggu lagi ya. Oke, Idris? Jadi itu berlaku untuk distribusi normal atau yang ya normal, kelancipannya normal gitu. Kalau seandainya bisa jadi nggak yang bukan distribusi normal kurtosisnya 3, bisa jadi, berarti dia memiliki bentuk yang mirip normal, tapi mungkin saja dia yang lainnya berbeda gitu, rataannya nggak normal atau gimana gitu ya, bisa jadi. Oke, ada lagi yang lain?
Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya rasa untuk hari ini cukup ya. Bu, izin bertanya, Bu. Mangga. Saya Grisela ingin nanya untuk mendeteksi data pencilan itu kan ada memakai nilai K dan K-nya itu opsional. Opsionalnya itu gimana ya, Bu? Jadi kalau misalnya yang kita gunakan dalam perkuliahan ini adalah K-nya itu 3/2. Itu umum digunakan pada saat kita mendeteksi pencilan. Masalahnya banyak sekali nanti di data, pencilan itu ada klasifikasinya, ada pencilan mayor, ada pencilan minor gitu ya. Nah, yang kita deteksi itu masuk kategori pencilan minor. Pencilan yang masih ya sedang-sedang lah. Tapi ada yang sangat ekstrim sekali pencilannya, besar sekali. Itu biasanya kalau kita bicara tentang kalau di data asuransi itu di besar klaim. Besar klaim itu kan ada yang besar, sangat besar ya. Misalkan kendaraan asuransi kendaraan motor paling 1 juta, 2 juta, di bawah 10 juta. Tapi suatu ketika mungkin ada yang 40 juta klaimnya. Kecelakaannya hebat gitu misalkan, umpamanya ya. Sehingga rusak parah, lebih dari 40 juta. Itu kan sudah ekstrim sekali. Nah, dengan hanya kita klasifikasikan 3/2 itu tidak cukup, misalkan. Karena dia efeknya terlalu besar, jadi kita tambahkan ada yang menjadi 5/2 atau menjadi 2. Jadi itu opsional sebenarnya. Tetapi yang kita gunakan sebagai standar adalah yang K sama dengan 3/2. Itu pencilan yang maksudnya yang masih relatif minor gitu istilahnya, masih standar. Gitu ya, Grace? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup Pak Dani? Baik, Bu. Ya, saya cukupkan sampai di sini dari saya ya. Semoga bisa dipahami dan diulang lagi. Ini harusnya ada rekamannya ya. Nanti bisa di-share ya Pak Dani ya. Siap, Bu. Siap. Oke, sip. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain jangan live dulu ya. Mungkin ada sedikit pengumuman. Jadi gini, karena kita ada praktikum, saya harap semuanya sudah menyiapkan alat yang digunakan ya, alat dan bahan yang digunakan seperti R dan R Studio. Jadi dan jangan sampai kendala sarana, kemudian jaringan, perangkat itu jadi permasalahan gitu. Kalau itu jadi masalah, silahkan langsung ke kampus gitu. Karena kampus memang mintanya seperti itu. Jangan sampai ada kendala terkait sarana, jaringan dan lainnya. Karena kendala seperti itu tidak akan ada toleransi gitu. Karena ITERA pun sudah memberikan surat panggilan gitu kan. Jika membutuhkan sarana, silahkan ke ITERA. Seperti itu. Jadi poinnya adalah jika ada yang kendala seperti itu, jaringan, sarana atau yang lainnya itu tidak ada toleransi. Jadi jika butuh banget ya silahkan ke kampus, karena memang kampus memfasilitasi. Jadi pahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi kita masuk dari surat panggilan kemarin, jangan sampai ada kendala terkait teknis seperti itu. Sudah ya? Jangan lupa tadi ada tugas 1 di slide, silakan dicari di slide nomor berapa. Nanti diunggah di link yang sudah saya berikan di grup di deskripsi itu ada linknya, silahkan cek di sana. Sudah ya, jika sudah kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Semoga semua selalu sehat di rumah masing-masing ataupun ada yang di Lampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu ya. Sama.